Jumpa lagi bersama saya Diarpis Roy dalam Blue Campus Channel. Kali ini saya tertarik berbicara tentang hasil debat semalam ya, yang digelar oleh KPU untuk debat Capres yang kedua kali. Nah, dalam video kali ini saya mengangkat tema Prabowo selesai. Nah, maknanya nanti akan saya breakdown dalam 4 poin. Yang pertama, seorang presiden harus bisa menjawab pertanyaan meskipun dalam waktu yang singkat. Terus yang kedua, seorang presiden harus menjawab ya, pertanyaan harus sesuai dengan pertanyaannya. Ya, jangan menjawab pertanyaan nggak nyambung, nggak menjawab benar-benar pertanyaannya. Ya. Terus yang ketiga, seorang presiden itu tidak boleh terpancing emosi, ya kan? Harus kalem. Ya. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan persoalan-persoalan rakyat kalau dia sedikit-sedikit emosi, ya kan? Terus yang ketiga, Prabowo ini hancur lebur kalau menurut saya. Ya. Justru di debat yang temanya dia kuasai. Oke. Dari 4 poin itu saya akan mulai dari poin yang pertama, yaitu Prabowo tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang singkat dalam waktu yang singkat ya. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ganjar ataupun Pak Anies, ya kan? Jelas-jelas Pak Prabowo tidak bisa menjawabnya, ya kan? Justru dia mengajak untuk ngopi bareng, ya kan? Ini saya curiga Pak Prabowo ini tidak memahami apa esensi dari debat calon presiden ini, ya kan? Padahal tujuan dari debat ini agar masyarakat itu tahu apa visi dan misinya masing-masing capres, sehingga suka tidak suka, ya, meskipun nanti pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Prabowo memerlukan waktu yang panjang untuk dijelaskan, ya, seorang presiden harus bisa merangkum sependek mungkin, ya, sesuai dengan waktu yang diberikan untuk sekedar menjawab, ya kan? Jangan sama sekali nggak dijawab. Nah, ini keliru saya bilang. Entah Prabowo-nya yang memang nggak bisa atau memang timnya Prabowo 02 ini yang memang kurang briefingnya, atau mungkin karena sudah pede, elektabilitasnya tinggi ya, jadi tidak memandang lagi debat ini menjadi hal yang penting ya. Tapi kita kembali kepada poinnya ya. Kita melihat cara Prabowo menjawab itu tidak selevel seorang calon presiden. Harusnya pertanyaan apapun harus dijawab, ya kan? Ya kan? Meskipun jawabannya itu harus panjang ya, tapi kan dia bisa merangkum saja, ya kan? Intinya saja, ya udah maksud Bapak seperti ini ya, saya hanya bisa menjawab seperti ini. Benar-benar sama sekali dia tidak menjawab. Ini yang menurut saya poin negatifnya Pak Prabowo. Yang kedua, soal tidak menjawab sesuai pertanyaan. Beberapa kali pertanyaan, terutama pertanyaan dilontarkan oleh Pak Ganjar ya, soal keamanannya di sesi terakhir kalau tidak salah, itu jelas Prabowo tidak menjawab sama sekali pertanyaan Pak Ganjar. Makanya begitu dibalikan ke Pak Ganjar katakan sama sekali Pak Prabowo tidak menjawab ya, pertanyaan saya. Loh, seorang presiden itu nggak bisa dong seperti itu. Apa yang ditanya harus dijawab dong sesuai dengan pertanyaan. Saya khawatir nanti kalau Pak Prabowo ini jadi presiden, dia tidak bisa menerjemahkan keinginan rakyat. Apa keinginan rakyat? Rakyat minta ini, dia kasih yang lain nantinya. Nah, ini penting, jangan dilihat sepele gitu loh. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan orang ya. Seorang presiden itu harus bisa menangkap ya, keinginan rakyat itu apa. Nah, sekarang baru berupa pertanyaan. Besok-besok itu keluhan, desakan, ya kan, tekanan dan segala macam. Itu harus bisa dijawab oleh seorang presiden, ya kan? Mengidentifikasi pertanyaannya ini, berarti saya harus menjawab seperti ini. Saya nonton semalam aja gregetan. Loh, ini nggak nyambung sih. Benar aja begitu dijawab kembali oleh Pak Ganjar, Pak Prabowo tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya. Seorang presiden nggak boleh begitu dong. Terus yang ketiga, seorang presiden ya, harus bisa mengontrol emosinya. Apapun keadaannya, apapun situasinya. Lalu sekarang begini, presiden itu kan pemimpin negara ini, memimpin 270 juta rakyat Indonesia, ya kan? Kalau presiden aja cepat emosi, bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalan yang begitu banyak di negeri ini? Presiden itu adalah tumpuan harapan rakyat. Jika ada keluhan rakyat, presiden itu adalah tempat
rakyat itu melampiaskan atau mengungkapkan semua keluhan persoalan negara ini. Loh, kalau presidennya emosional ya bagaimana kita bisa harapkan? Itu basic sekali, hal-hal yang sangat mendasar gitu loh. Jadi itu harus muncul dari seorang personality seorang calon presiden. Dan saya tidak melihat Pak Prabowo ini layak untuk menjadi seorang presiden. Presiden itu harus humble, harus bisa mendengar keluhan rakyat, persoalan rakyat. Jangan sampai sebaliknya, rakyat yang lagi nanti, aduh kasihan presiden kita nih cepat emosi, aduh jangan dong bertanya sama dia, nanti dia tersinggung. Wah, gak bisa begitu dong. Presiden itu harus bisa menyelesaikan, harus bisa menjawab semua, harus bisa menerima semua tuntutan persoalan apapun, ya kan? Harus bisa menampung semuanya. Jangan defensif, jangan reaksional, gak bisa. Terus yang terakhir, ya, seorang presiden itu, terutama Pak Prabowo ini, ya, dia itu, ya, di tema kali ini adalah tema yang menjadi, boleh dibilang makanannya Pak Prabowo. Karena tema kali ini adalah tema tentang pertahanan, di mana beliau adalah backgroundnya militer. Sekarang pun dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian tema hubungan internasional, geopolitik, politik luar negeri, ya kan? Ini kan tema-tema yang seharusnya gampang ya dikelola, gampang dijawab oleh Prabowo sendiri gitu loh. Tapi sebaliknya kita lihat, saya nonton dari awal sampai akhir, justru Pak Prabowo ini berusaha mempertahankan ya, defensif, ya kan? Harusnya dia yang punya banyak wawasan tentang tema-tema ini. Dia bisa bertanya kepada kedua calon yang lain, Pak Ganjar dan Pak Anies. Justru Pak Ganjar yang mampu menjelaskan persoalan ini secara detail, ya, pakai data lagi, ya kan? Jadi lengkap. Justru Prabowo tidak memiliki data sama sekali, ya kan? Hanya bisa mengatakan data itu salah, ya kan? Tanpa menjelaskan data yang benar seperti apa. Ketika orang mengklaim data seseorang itu salah, dia harus bisa menjelaskan yang benar yang mana. Ketika orang mengatakan itu palsu, dia harus menunjukkan yang asli yang mana. Itu logikanya debat, ya. Tapi ini tidak dilakukan oleh Prabowo. Jadi menurut saya ini blunder besar. Saya rasa Pak Prabowo ini tidak memiliki kemampuan debat ya sebagai selayaknya seorang presiden, ya. Kita lihat dia sudah 3 kali ikut debat calon presiden, ya kan? Dalam 1 kali debat calon presiden saja, debat capres saja ada 1, 2 atau 3 kali. Jadi sebenarnya sudah bisa sampai 7-8 kali dia debat. Tapi tidak ada peningkatan. Dia tidak belajar dari debat ke debat. Dia tidak pernah evaluasi apa kekurangannya dia, apa yang harus dia tingkatkan gitu kan. Sama saja, begitu-begitu saja. Dulu dengan Pak Jokowi juga begitu, ya kan? Selalu ada blundernya, selalu ada kekurangannya. Dia tidak pernah berusaha meningkatkan kemampuan debatnya. Dan ini sangat krusial. Makanya untuk kubu 02 menurut saya Anda harus merubah strateginya, ya kan? Ya, jangan mengandalkan hanya elektabilitas. Oke, sekarang elektabilitas 02 itu di atas sekarang, ya. Itu melalui survei, beberapa lembaga survei. Tapi ada juga lembaga yang lain yang merilis hasil survei yang berbeda. Tapi oke, katakanlah 02 di atas sekarang. Tapi hati-hati, ya. Orang sedang menonton sekarang. Tidak semua pendukung 02 itu adalah pendukung loyalis. Mereka ada juga yang masih dalam mempertimbangkan atau berada di pilihan simpang jalan, ya kan? Itu yang akan bisa berubah karena melihat performanya Prabowo yang dari hari ke hari, dari debat ke debat tidak ada peningkatan, ya. Ini juga menyadarkan ya para pendukung Pak Prabowo yang sangat-sangat loyal ini, yang tidak melihat kapasitas seorang calon presiden. Menurut saya disinilah kita bisa melihat dengan jelas, dengan kasat mata bagaimana harapan kita terhadap calon presiden kita nanti, ya kan? Saya khawatir nanti kalau Pak Prabowo ini terpilih menjadi presiden, bukan kita yang dia pikirkan, tapi kita yang memikirkan dia nantinya. Aduh, ini masalah lagi di presiden kita ini. Begini lagi, salah ambil kebijakan lah, ya kan? Kemudian salah menerjemahkan keinginan rakyat lah, salah memutuskan program apa yang harus dilakukan, salah mengambil keputusan, macam-macam nantinya, ya kan? Lah, saya hanya tidak mau rakyat ini yang sudah susah, ya kan, bisa katakanlah seperti itu, ditambah sulit lagi dengan memikirkan presiden. Harusnya sudah presiden bekerja saja, ya kan?
membantu rakyat kalau bisa dia bantu rakyat, ya kan? Jangan lagi kita nanti mikirin presiden kita, ada-ada aja ulahnya nanti. Nah, ini yang harus kita pikirkan sebagai masyarakat. Pilihlah calon yang benar-benar mumpuni, punya kemampuan, punya kapasitas, punya kapabilitas, ya. Tidak hanya elektabilitas, tapi benar-benar punya kemampuan, punya pengalaman, ya. Sehingga terlihat dalam debat ini siapa yang menguasai persoalan, siapa yang punya pengalaman menyelesaikan persoalan itu. Tidak hanya sekedar bicara secara garis besar, semua yang dilakukan, yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam debat kemarin normatif semua. Padahal dia menguasai di poin-poin debat ini, tema-tema debat ini, ya kan? Jadi patut kita pertanyakan kemampuan Pak Prabowo, terutama di bidang-bidang yang dia kuasai, ya kan? Jadi menurut saya ini lagi-lagi untuk kesekian kalinya mengingatkan kita rakyat untuk pintar-pintar memilih. Dan dari debat ke debat, saya secara pribadi melihat bahwa Ganjar ini benar-benar calon presiden yang layak. Dia punya kemampuan secara individu, ya, secara figur dia juga cocok jadi calon presiden. Dia memulai dari level bawah sampai ke atas, sehingga pengalamannya itu banyak sekali. Sehingga setiap persoalan yang akan negara ini hadapi, sudah dia hadapi di level-level bawah, menengah, dan sekarang di atas gitu. Jadi bukan barang baru bagi Ganjar. Persoalan apa nanti? Sehingga tinggal dia dilengkapi dengan kekuatan power sebuah negara, ya kan? Anggaran yang begitu besar, sehingga dia bisa melakukan hal yang besar. Karena hal kecil sudah dia lakukan, dan dia sudah sukses dengan perkara-perkara kecil, sehingga tinggal dia lakukan perkara yang besar dengan kapasitas yang besar, power yang besar, anggaran yang besar. Jadi menurut saya Pak Ganjar ini benar-benar calon yang benar-benar layak untuk memimpin negeri ini, ya kan? Dari debat ke debat kita bisa lihat dia sangat menguasai materi yang didebatkan, dan dia juga bisa menjelaskan dengan detail, dengan data yang lengkap, ya kan? Itu semata-mata karena dia punya pengalaman, ya kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan yang muncul di hadapan dia itu adalah persoalan yang sudah biasa dia lakukan, sudah biasa dia kerjakan ketika dia menjabat sebagai gubernur 2 periode. Ini orang ini benar-benar sudah teruji gitu loh. Sehingga saya tidak melihat keraguan, ya, dalam diri Pak Ganjar, ya kan? Sehingga dia layak untuk memimpin negeri ini. Sudah 2 kali kita lihat dia debat dengan Pak Prabowo dan Pak Anies, ya. Kontrol emosinya sangat bagus, penguasaan materinya sangat bagus, penyampaiannya juga sangat bagus, delivernya. Akhirnya masyarakat itu menangkap apa yang menjadi visi dan misinya. Tidak terlibat konfrontasi dengan calon presiden yang lain, tetap menyerang tapi dengan sopan. Inilah calon presiden yang menurut saya layak untuk memimpin negeri ini. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, rakyat berhak memilih, tapi preferensi saya adalah Ganjar Pranowo yang sudah teruji, ya. Kita bisa lihat track recordnya. Debat demi debat akan berlangsung, masih sekali lagi nanti debat calon presiden. Kita bisa melihat nantinya, ya kan? Saya khawatir debat yang ketiga ini Prabowo akan keluar emosinya. Ya, jangan sampai aja dia keluar dari panggung debat. Seperti itu. Jadi kembali lagi kepada masyarakat, cerdaslah kita memilih, ya. Kita melihat calon figur yang benar-benar layak untuk kita, ya. Jangan sampai nanti hanya kepentingan sesaat kita mendukung orang yang salah, tapi 5 tahun kita sakit kepala, ya kan? Kita sedang berusaha bekerja, ya, untuk diri kita dan keluarga kita, tapi kita dipusingkan dengan presiden kita. Harusnya presiden yang memikirkan kita, tapi sebaliknya kita yang memikirkan presiden. Itu yang saya tidak inginkan. Jadi pilihan saya adalah Ganjar nomor 3. Jangan ragu, kita sudah bisa melihat track recordnya, kita sudah melihat debat ke debat, ya. Dari debat ke debat Ganjar selalu dominan, Ganjar selalu excellent, ya. Jadi jangan salah pilih lagi. Ganjar is the best, nomor 3.